Baik, kita masuk ke materi kita berikutnya tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita bahas sedikit dulu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk materi kita kali ini hampir tidak jauh berbeda dengan persamaan linier dua variabel. Namun kali ini kita tidak menggunakan lambang persamaan lagi. Namun sekarang kita menggunakan lambang pertidaksamaan. Lambang pertidaksamaan itu kita tahu sendiri bahwa lambang persamaan itu antara lain ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti itu. Nah, di sini juga saya buatkan bentuk umumnya yaitu AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Kira-kira nanti bentuk soal-soal kita ya seperti ini. Semua variabel ada di kiri, sementara konstanta ada di kanan. Ketika di sistem persamaan, yang menjadi penyelesaiannya, yang menjadi jawaban kita adalah titik potong dari kedua garis itu, atau titik potong dari kedua persamaan itu. Namun ketika nanti kita sudah belajar sistem pertidaksamaan, yang menjadi penyelesaiannya merupakan daerah yang bukan titik potongnya, melainkan daerah yang membuat pernyataan kita, yang membuat soal kita itu akan bernilai benar. Nah, seperti apakah maksudnya? Kita perhatikan dengan bagus. Nah, langsung saja saya berikan satu contoh soal. Ada sebuah pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan min 2X tambah 6. Nah, untuk langkah pertama, kita harus menggambarkan persamaan ini dulu. Menggambarkan pertidaksamaan ini. Cara menggambarkannya sama dengan konsep persamaan yang lalu. Kita buat tabel dulu. Kita buat tabel permisalannya. Kemudian kita misalkan di sini X dan Y. Misalkan X-nya 0. Ketika X-nya 0, maka yang tinggal adalah Y sama dengan 6. Jadi kalau contohnya dalam menentukan titik koordinatnya, tanda pertidaksamaan ini diabaikan aja dulu. Ketika menentukan titik koordinat, tanda pertidaksamaan ini diabaikan saja dulu. Anggap ini sama dengan. Seperti itu. Kemudian jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 6 pindah ke ruas, jadi minus, maka 2 yang pindah 6 bagi 2, positif 3. Itulah X-nya, maka koordinatnya adalah 3,6. Nah, berikutnya kita gambarkan koordinat ini. Kita gambarkan Y-nya 6, X-nya 3. X-nya 3. Oke. Dan ingat ketika menggambarkan Kartesius, skalanya harus benar-benar sama semua. 3, 4, 5, ternyata kurang ini, ada di sini satu lagi 6. Oke. Kemudian di sini 1, 2, 3. Pada soal ini saya bikin 1 sentinya adalah 2 kotak ini. Jaraknya adalah 2 kotak dalam slide saya. Oke. Yang berikutnya kita tentukan koordinatnya. X-nya 3. Kalau X-nya 3 berada di sumbu X dong berarti. Di sini X-nya 3 koordinatnya. Kemudian saya bikin sini X-nya 3. Kemudian Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di sini koordinatnya. Kemudian kita hubungkanlah kedua garis ini. Kita hubungkan kedua garis ini. Nah, kira-kira seperti ini kurang lebih garisnya. Oke, sampai sejauh ini tidak ada bedanya dengan sistem persamaan, dengan persamaan linier dua variabel. Tidak ada bedanya. Nah, yang membedakannya itu setelah kita menggambarkannya. Ketika kita sudah menggambarkannya, otomatis Kartesius kita itu terbagi menjadi 2 daerah. Yang pertama, daerah yang ada di bawah garis. Yang kedua, daerah yang ada di atas garis. Nah, gambar kita ini membelah Kartesius kita menjadi 2 daerah. Di daerah kanan ada banyak titik koordinat pasti. Ada banyak sekali di sini titik koordinat. Di daerah kiri juga seperti itu. Ada banyak sekali titik koordinat. Nah, sekarang titik koordinat manakah kita pilih
agar membuat pernyataan kita ini benar. Pernyataan kita kan isinya Y lebih kecil atau sama dengan min 2X tambah 6. Agar dia lebih kecil, kira-kira daerah mana? Nah, untuk itu kita lakukan uji coba dulu. Kita uji coba dulu. Kita pilih satu titik. Ataukah itu di bawah daerah bawah ini, titik koordinat yang kita pilih, ataukah itu daerah atas yang kita pilih. Namun, ketika mau memilih itu, kita pilih koordinat yang lebih kecil angkanya, yang lebih mudah menghitungnya. Nah, kebetulan nih titik 0,0 berada di bawahnya kartesis ini, berada di bawah garis kita ini, berada di bawah garis. Ya kita pilih aja itu yang 0,0. Maka jika saya substitusikan, Y lebih kecil nggak nanti dari min 2X tambah 6 jika X dan Y-nya saya substitusikan adalah 0 dan 0. Coba kita bikin. Ini Y-nya 0 lebih kecil minus 2 kali 0 tambah 6. 0 lebih kecil, ini 0 dan 6. 0 lebih kecil nggak atau sama dengan 6? 0 lebih kecil nggak dari 6? Benar. Maka justru karena dia benar, karena pernyataan kita jadi benar dibuat titik ini, maka daerah penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya ada di bagian bawah ini. Bagian bawah garis ini. Maka ini nanti kita arsir semua bagian bawah, menandakan bahwa daerah penyelesaiannya ada di bagian ini. Nah itu D, H, P ada di sini. Semua yang ada titik koordinat yang ada di bawah ini. Seperti itu. Jadi kalau kita nanti mensubstitusikan titik koordinat yang ada di atas, yang di bagian ini, pasti nanti soal kita akan jadi salah. Coba kita pilih satu titik koordinat dulu. Ini ada 3, kemudian sini ada 2. Coba kita pilih dulu. X-nya 3, Y-nya kita ambil 2. Coba kita substitusikan. X-nya 3, Y-nya 2. Y nanti lebih kecil nggak dari min 2X tambah 6? Coba X-nya 3, Y-nya 2. 2 lebih kecil minus 2 kali 3 tambah 6. 2 lebih kecil minus 6 tambah 6. 2 lebih kecil nggak dari 0? Salah. Maka salah. Maka yang di atas tidak jadi daerah himpunan penyelesaian dari persamaan kita ini. Nah gitu. Maka di sini jangan kasih jawabannya. Ini bukan penyelesaiannya. Karena apa? Titik koordinat yang ada di sini akan membuat pernyataan, akan membuat soal kita bernilai salah. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita lihat ada 5X kurang 4Y lebih kecil minus 2. Nah, ada beberapa catatan penting teman-teman yang harus kamu pahami. Yang pertama, kalau seandainya nanti tanda pertidaksamaan kita itu menggunakan sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, pokoknya dia menggunakan tanda pertidaksamaan yang ada sama dengannya, maka ini nanti garisnya utuh seperti tadi. Nah, kalau dia tanda pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya, atau lebih besar atau lebih kecil saja gitu, maka garisnya nanti garis putus-putus. Oke? Garis putus-putus. Itu nanti dipahami dan dilihat. Oke. Berikutnya kita lihat soal kita ini. Seperti biasa kita gambarkan dulu tabel permisalannya. X, Y. Kita misalkan X-nya 0, tutup X-nya, maka minus 20 bagi minus 4, positif 5. Kemudian kalau Y-nya 0, tutup Y-nya ini semua, maka minus 20 bagi 5 minus 4. Maka koordinatnya X-nya minus 4, Y-nya 5. Oke, berikutnya kita gambarkan seperti biasa tadi. Kita gambarkan kedua titik ini. Ingat teman-teman, sketsa skalanya harus sama semua, skalanya harus sama. Kita muat ini. Di sini saya bikin 2 kotak. 2, 3, 4, 5. Di sini minus 1, minus 2,
minus 3, minus 4. Maka kalau ditanya X-nya minus 4, Y-nya 5, ada di sini titik koordinatnya. Tinggal kita hubungkan kedua titik koordinat ini. Set. Maka dia ada di sini. Nah, kira-kira ini dia gambarnya. Nah, berikutnya daerah himpunan penyelesaiannya ada di mana? Nah, kita uji. Kita uji saja langsung dia. Kita uji, kita ambil satu titik yang berada di antara atas atau bawah garis titik koordinat. Kita uji titiknya, kita ambil satu titik. Bebas mau titik berapa, karena di sini ada sangat banyak sekali titik koordinat. Di sini pun ada sangat banyak sekali titik koordinat. Maka kita coba dulu 0. Kita substitusikan 5 kali 0 kurang 4 kali 0. Nanti lebih kecil nggak dari minus 20? 0 lebih kecil nggak dari minus 20? Salah. Berarti di bawah bukan himpunan penyelesaiannya, bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Dan di sini teman-teman tadi ada kelupaan sedikit. Garis saya harus garis putus-putus. Nah, di sini karena tidak menggunakan tanda sama dengan tanda pertidaksamaan kita ini, maka ini harus garis putus-putus. Oke? Jangan sampai lupa. Nah, kita ambil titik yang di luar dari ini. Contoh nih, ini minus 4 X-nya, Y-nya 1. Nah, itu yang paling kecil. Sebenarnya ada banyak sekali. Contohnya 100 dengan minus 100 dengan 100 juga ada di sini. Semua di sini. Pokoknya tak terhingga banyaknya. Kita ambil yang paling sederhana saja dulu. Ini yang paling kecil. X-nya minus 4. Y-nya 1. Coba kita substitusikan ke soal kita. 5 kali minus 4 kurang 4 kali 1. Nanti lebih kecil nggak ini dari minus 20? Ini minus 20, minus 4. Ini minus 24. Ini lebih kecil nggak dari minus 20? Benar. Maka, karena benar, maka penyelesaiannya ada di bagian atasnya. Ini semua menjadi penyelesaian. Kurang bagus kalau pakai itu. Ini semua daerah penyelesaiannya. Ini semua. Sebenarnya boleh sih, sebenarnya langsung panjang sampai ini. Pokoknya ini semua. Cuman kan jadi kurang rapi dia. Kita sebagai penanda saja, cukup seperti ini saja. Kita arsir sampai ke ujung garis ini nanti. Oke? Paham ya? Apalagi ini harus dimengerti ini dan diingat. Seperti saya tadi udah hampir lupa, oke? Nah, kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Artinya kalau sama seperti sistem persamaan kemarin, artinya kalau udah sistem pertidaksamaan, berarti pertidaksamaan yang diberikan itu udah lebih dari satu. Nah, kira-kira seperti ini bentuk umumnya. Dan tentunya dia menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, di sini sudah ada satu contoh. 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Nah, seperti yang saya bilang tempo hari kalau untuk menentukan titik koordinat dari sistem pertidaksamaan, kita boleh hiraukan dulu tanda pertidaksamaannya. Kita boleh ubahnya sejenak dulu. 2x tambah 3y sama dengan 12. Boleh kita rubah dulu sebentar gitu. Kita cari, kita membuat tabel permisalannya. Kira-kira seperti ini. X, Y. Kita misalkan X-nya 0, maka tutup X-nya 12 bagi 3, 4. Kita misalkan Y-nya yang 0, maka 12 bagi 2, 6. Maka titik koordinat untuk persamaan pertama 6,4. Lanjut ke persamaan yang kedua. Min X tambah Y sama dengan min 1. Oke, kita buat tabelnya. Oke, X-nya misalkan 0, maka tutup X-nya Y min 1. Y-nya 0, maka X-nya min 1 bagi min 1. X-nya berarti 1. Maka koordinat yang kedua, X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, seperti itu. Berikutnya, kita mulai menggambarkannya. Kita buat tabel koordinatnya. Kita buat kartesiusnya dulu. Ini X-nya 6, Y-nya 4.
kemudian 1, oke. Dan minus 1 juga ada. Kita buat. Oke. Berikutnya ke kanan. Oke. Kita buat titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lebihkan juga nggak apa-apa. Y-nya minus 1 ada di sini. Minus 1. Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, coba kita perhatikan. Kita buat dulu titik koordinat pertama. X-nya 6, Y-nya 4. X-nya 6, Y-nya 4. X-nya 6 di sini. Y-nya 4 ada di sini. Oke, kita hubungkan kedua titik ini. Set. Nah, ini kira-kira dia. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu daerah penyelesaian dari garis yang pertama ini. Nah, garis yang pertama ini, kita lihat udah membelah kartesis kita jadi dua bagian. Kita ambil satu titik yang paling mudah saja, 0 dan 0. Kita uji ke soal kita, tanpa seli-seli pun bisa. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih kecil nggak dari 12? Benar, lebih kecil. Maka karena benar pernyataan kita, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah ini. Nah, ini semua daerah himpunan penyelesaian dari garis ini. Kita arsir. Oke, yang di atas udah pasti salah, tidak usah diuji saja, tidak usah diuji, udah pasti salah. Berikutnya, X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 1 di sini, Y-nya min 1 di sini. Kita hubungkan. Nah, ini harus kita lebihkan sampai mereka kedua garis ini berpotongan. Set. Itu dia. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Sekarang daerah garis yang merah ini, garis persamaan kedua ini juga membelah kartesis kita jadi dua bagian. Bagian kiri dan bagian kanan. Kita ambil 0,0 atau titik koordinat 0 dan 0. X-nya 0, Y-nya 0. Kebetulan ada di kiri. Maka nanti kalau kita uji yang kiri, maka hasilnya yang di kiri juga 0. 0 tambah Y, 0 tambah 0 lebih kecil dari min 1. Benar nggak 0 tambah 0 ini, 0 itu lebih kecil dari min 1? Salah. Berarti yang di kiri ini salah. Berarti yang benar pasti yang di kanan. Yang ada di bawah ini. Oke, ini udah pasti benar. Tidak usah ke uji lagi yang di kanan. Nah, ini udah benar. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita udah arsir DHP masing-masing garis. Garis pertama DHP-nya ada di bawah, garis kedua DHP-nya ada di kanan, gitu. Nah, sekarang yang manakah yang menjadi penyelesaian dari soal kita ini? Nah, yang menjadi penyelesaian atau yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kita ini, dari kedua pertidaksamaan kita ini adalah daerah yang kedua garis ini saling mengarsir. Mereka saling mengarsir di sana. Nah, misal nih di sini, apakah ini daerah himpunan penyelesaiannya? Tidak. Kenapa? Karena yang mengarsir di sini hanya garis yang pertama, hanya pertidaksamaan yang pertama. Kalau di sini tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengarsir di sini. Kalau di sini sama juga tidak jadi DHP. Kenapa? Karena hanya pertidaksamaan kedua lah yang mengarsir di sini. Maka yang menjadi DHP-nya ada di sini. Kenapa? Karena kedua pertidaksamaan kita, kedua garis kita, arsirannya ketemu di sini. Maka titik koordinat yang ada di dalam inilah semua yang membuat soal kita ini akan menjadi benar. Contoh, kita ambil X-nya 1, 2, 3, 3, Y-nya 1. X-nya 3, Y-nya 1. Coba kita substitusikan kita buktikan dulu. 2 kali 3 tambah 3 kali 1. Nanti lebih kecil nggak dari 12?
2 kali 3, 6, tambah 3, 12, 6 tambah 3, 9, lebih kecil nggak dari 12? Benar. Gitu. Coba kita bikin kepersamaan kedua. Min X tambah Y lebih kecil dari min 1. Coba kita substitusikan dengan X yang sama. Minus 3 tambah 1 lebih kecil nggak dari min 1? Minus 3 tambah 1, minus 2 lebih kecil nggak dari min 1? Benar. Maka benarlah dia bahwa disinilah daerah himpunan penyelesaian kita. Oke? Jadi dia agak berbeda dengan sistem persamaan. Kalau sistem persamaan jawabannya itu hanya satu. Hanya ketika mereka saling berpotongan saja, itu yang menjadi penyelesaiannya. Nah, kalau di sistem persamaan ada banyak titik koordinat yang membuat soal kita ini benar. Ada banyak. Tadi kita ambil salah satu contohnya, X-nya 3, Y-nya 1. Apakah masih itu? Enggak, ada masih sangat banyak. Belum lagi yang desimalnya. Maka karena saking banyaknya, kita hanya butuh menunjukkan daerahnya saja. Nah, kita tunjukkanlah daerahnya. Daerahnya ada di sini. Gitu caranya. Oke? Paham ya untuk sistem persamaan linear dua variabel? Coba kalau belum paham, diulang kembali videonya. Oke.